Halo, salam jumpa rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Selamat datang pada inisiasi kedua. Pada inisiasi ini kita akan membahas mengenai distribusi dan transportasi di mata kuliah rantai manajemen pasokan. Gitu ya. Capaian umum dari mata kuliah di pertemuan ini adalah agar Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar distribusi dalam manajemen rantai pasok serta mampu menjelaskan pemilihan jalur distribusi yang efisien. Capaian khususnya Anda diharapkan mampu menjelaskan terkait proses dasar distribusi pasok, distribusi produk, sorry, kegiatan operasional manajemen rantai pasok dari mulai produksi dan distribusi. Yang ketiga, model pasarnya serta rantai persediaannya. Yang keempat, jenis-jenis distribusi secara generik. Yang kelima, manajemen logistik. Dan yang keenam, pengendalian biaya logistik itu sendiri. Jangan lupa Anda untuk membuka buku materi pokok dari manajemen rantai pasok ini, ECMA 371, yang merupakan sumber utama dalam mata kuliah ini. Jangan lupa Anda juga untuk aktif dalam diskusi, gitu ya, dan mengerjakan latihan soalnya. Oke, saya akan share sedikit mengenai materi pengantar di sesi kali ini. Ya. Oke, seperti Anda lihat di layar, gitu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi dan transportasi. Distribusi, pasti kalian sudah tahu ya, apa itu distribusi? Itu langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan suatu produk dari tahapan pemasok sampai ke tahapan konsumen dalam rantai pasok. Gitu ya. Itu disebut distribusi. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain respon time, variasi produknya, keberadaan produknya atau product availability, pengalaman customer-nya, customer experience-nya, juga time to market-nya atau kapan produk itu akan disediakan di pasar. Gitu ya. Itu yang mempengaruhi distribusi, gitu ya. Nah, aktivitasnya secara operasional, gitu ya, antara keterkaitan distribusi dan juga produksi, di dalamnya ada desain produk, penjadwalan, manajemen pemesanan, dan juga penjadwalan penyerahan si produknya. Apa itu mengenai desain produk gitu ya? Jadi ini adalah penentuan desain produk yang tepat. Ini konsumen diperlukan melalui para penyalur yang tepat. Gitu ya. Jadi dalam mendesain sebuah produk ada tiga perspektif yang harus dikoordinasikan. Yang pertama adalah desain, pengadaan, dan fabrikasi sehingga dapat dibentuk suatu rantai yang efisien. Desain, pengadaan, dan juga fabrikasinya ya dalam desain produk. Yang kedua dari penjadwalan produk itu sendiri gitu ya. Ini kan berarti kan mengalokasikan ketersediaan atau kapasitas dari sebuah produk. Nah, penjadwalan ini meliputi suatu proses keseimbangan antara beberapa sasaran yang kompetitif, yaitu satu, pemanfaatan skala ekonominya, yang kedua, tingkat persediaan rendah, yang ketiga, layanan terbaik bagi pelanggan. Itu adalah sasaran kompetitif dari penjadwalan produksi. Yang ketiga, manajemen pemesanan. Nah, sudah jelas nih, berarti tentang bagaimana mengatur proses pesanan di sini agar memenuhi permintaan konsumen, gitu ya. Di sini kita harus selalu diambil tindakan yang korektif, artinya memang kita harus evaluasi terus-menerus, gitu ya. Secara pengelolaan, pemesanan ini juga bisa dilakukan secara otomatisasi untuk pesanan rutin yang ditangani secara khusus. Penjadwalan penyerahan, yaitu penyerahan produk secara operasional kepada konsumen. Nah, penyerahan ini berkaitan dengan transportasi. Maka ada dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan secara langsung dan penyerahan secara meal run, gitu ya. Kalau misalkan langsung, berarti kan ini langsung nih, ini lebih efisien eh, jika dilakukan berdasarkan kuantitasnya, gitu ya. Kalau milk run ini penyerahan
menyalurkan produk dari penempatan awal tunggal ke berbagai penempatan yang menerima produk. Jadi kalau penyerahan langsung berarti dari produknya langsung ke konsumen. Tapi kalau penyerahan milk run ini misalkan konsumen biasanya beli ke tempat A, B, C, D, maka kita menyerahkan produk kita ke tempat A, B, C, D seperti itu. Model pasar dan rantai persediaan. Ingat, di sini ada kuadran 1, kuadran 2 sebelah sini, di atasnya kuadran 3, dan di atasnya di sebelah sininya kuadran 4. Kuadran 1 itu yang pasar berkembang, kuadran 2 itu pasar tumbuh, kuadran 3 itu pasarnya sudah mapan, yang keempat dewasa. Di mana di kuadran 1 penawaran dan permintaannya sama-sama rendah. Ini adalah proses awal atau tahapan awal sebuah pasar, sebuah model pasar, di mana permintaannya rendah, penawarannya juga rendah di sini. Kalau di kuadran 2, permintaannya biasanya lebih tinggi dari penawarannya, gitu. Jadi banyak permintaannya. Sedangkan yang ininya sedikit. Ini adalah tumbuh, sedang tumbuh. Kalau yang sudah mapan atau mantap biasanya seimbang nih. Tapi kalau di sini seimbangnya antara sama-sama rendah di kuadran 1, kalau di kuadran 3 seimbangnya itu sama-sama tinggi, permintaannya tinggi, penawarannya juga tinggi. Nah, kalau di sini penawarannya melebihi permintaan, artinya ada kelebihan produk di sini. Itu disebut pasar dewasa. Gitu ya. Jadi di mana permintaannya lebih sedikit atau penawarannya melebihi dari permintaan. Ini disebut sebagai model pasar atau gambar kuadran pasar. Untuk lebih jelasnya Anda bisa download materi ini gitu ya. Di sini ada penjelasannya terkait kuadran 1, 2, 3, dan 4 tadi gitu ya. Nanti bisa kalian baca. Oke. Pengukuran yang digunakan dalam pencapaian kategori pasar tadi ada 4 kan, kuadran 1 sampai 4. Yang pertama yang dilihat adalah layanan pelanggannya. Ini mengukur kemampuan dari rantai persediaan tersebut untuk memenuhi harapan dari si pelanggan itu sendiri. Yang kedua, efisiensi internal. Ini mengacu kemampuan si perusahaannya sendiri untuk beroperasi agar menghasilkan suatu tingkatan profit yang sesuai. Jadi kalau tadi adalah kemampuan memenuhi harapan si pelanggan, kalau ini adalah kemampuan perusahaan untuk beroperasinya secara internal, kalau fleksibilitas permintaan ini kemampuan mengukur eh, terhadap reaksi ketidakpastian dalam permintaan. Jadi kita tahu nih, artinya mampu menilai. Ini yang keempat, pengembangan produk ini adalah kemampuan perusahaan untuk bersama dan kemampuan rantai pasoknya sendiri bersama-sama meningkatkan pelayanan di pasar. Itu disebut pengembangan produknya. Model generik dari distribusinya, gitu ya. Ada pengiriman langsung, sudah jelas ya, berarti dropshipping, Anda sudah tahu. Pengiriman langsung melalui transit, biasanya ini direct shipping, tapi ada transitnya, gitu ya. Terus distribusi produk melalui keagenan distributor, berarti ini melalui distributor, gitu ya. Terus distribusi melalui pendekatan konsumen melalui penyimpanan distributor. Nah, ini distributor storage with last mile delivery yang tadi disebut with package delivery. Oke, distribusi dengan pengambilan langsung oleh konsumen. Ini langsung konsumen mengambil ke distributor. Oke, bedanya. Yang A pertama sudah jelas, berarti dropshipping, langsung nih ke konsumen. Yang kedua yang B, ini langsung melalui produk transit. Artinya misalkan Anda membeli produk ke Cina, gitu ya, dari Cina itu Anda sebelum ke tangan Anda, transit dulu di bea cukai. Oke. Yang ketiga, C, misalkan produksi melalui keagenan distributor. Artinya produk itu sebelum ke tangan Anda membelinya dari distributor. Ya, jadi misalkan Spencer, contohnya beberapa produk yang memang Anda nggak bisa beli langsung, tapi harus melalui distributor. Yang keempat, pendekatan melalui konsumen melalui penyimpanan distributor. Artinya, di sini kalau ini, distributor biasanya dia tidak menyimpan, gitu ya. Artinya, ketika ada pesanan, tapi harus melalui distributor. Kalau ini distributornya dia melalui penyimpanan, artinya dia mempunyai stok. Jadi ketika misalkan
Anda membeli sebuah produk, terus produknya ternyata eh, apa namanya tuh tidak langsung ke pusat, tapi misalnya ada nih di distributor di Bandung, ada distributor di Jakarta, berarti dia akan menyampaikannya melalui distributor yang terdekat dengan rumah Anda. Nah, kalau ini pengambilan langsung, yang berarti Anda yang mengambil langsung ke distributor tersebut. Ya. Ini penjelasannya, dropshipping dan lain sebagainya, nanti bisa kalian baca. Tuh ya. Oke. Manajemen logistik. Ini bagian dari rantai pasok juga. Dalam ranah rantai pasok, dikatakan logistik itu perpindahan materi dan informasi di dalam rantai pasok itu sendiri. Nah, apa saja item-itemnya meliputi bahan mentah, barang setengah jadi, barang jadi, bahan bakar, suku cadang, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan logistik ini meliputi aktivitas perpindahan barang-barang tadi dari suatu fasilitas ke pengaturan pengiriman barang maupun keluar. Gitu ya. Jadi dikatakan logistik itu tadi barang-barang tadi serta aliran informasi dalam rantai pasok. Itu dikatakan manajemen logistik. Ya. Nah, desain jaringan dalam rantai pasok meliputi peran masing-masing fasilitas, jadi meliputi yang harus dijalankan oleh masing-masing fasilitasnya, gitu ya. Lokasinya, gitu ya, di mana alokasinya juga, jadi seberapa banyak nih yang bisa, misalkan tadi di fasilitas di Bandung, di Jakarta, dia berapa banyak, gitu ya. Alokasi pasar dan pasokan ini berkaitan dengan pasar mana yang harus dilayani. Misalkan Jabodetabek gitu areanya atau Jakarta saja dan lain sebagainya. Nanti terkait sama lokasi, alokasinya berarti berapa banyak yang harus disimpan di sana sama alokasi pasar dan pasokannya. Yang mempengaruhi keputusan dalam desain jaringan. Ini untuk jaringan rantai pasok ya. Ada faktor strategik. Ini digunakan perusahaan memiliki dampak yang terhadap desain jaringan dalam rantai pasok. Ada faktor teknologinya, jadi ada faktor strategiknya, jadi keputusan dari si perusahaan itu sendiri. Kalau teknologi adalah penggunaan teknologi dalam membuat jaringan, mendesain jaringan itu sendiri. Yang ketiga faktor makroekonomi, ini lebih ke arah bagaimana tarif, jaraknya, nilai tukar seperti itu, ya, yang sifatnya eksternal. Terus politik, gitu ya, bagaimana suatu negara mempengaruhi keputusan dalam jaringan rantai pasok. Yang kelima infrastruktur, gitu ya. Jadi lebih ke arah fasilitas produksinya. Bagaimana nih untuk menekan biayanya. Faktor pesaing ini perlu dipertimbangkan. Jadi bagaimana nih pesaing sendiri dalam mendesain rantai pasok itu sendiri. Respon pada konsumen. Jadi bagaimana konsumen akan cepat mendapatkan produk yang dia minta. Jadi kalau di sini fasilitas itu harus didirikan dekat dengan konsumen. Terus faktor biaya logistik dan fasilitas. Jadi bagaimana nih Pak apa namanya itu logistiknya, biayanya gitu ya, dari mulai biaya persediaan, transportasi, fasilitas dan lain-lain terhadap rantai pasok itu sendiri gitu ya. Jadi kalau di desain nih seperti ini gitu ya, kerangka desain jaringan ada fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4. Ini kompetitif strategi, internalnya, teknologinya, lingkungannya gitu ya. Apa saja ini nanti ke fase 1. Ini di sini supply chain ada strateginya, di fase 2 ini ke fasilitasnya, mengkonfigurasi site-nya, yang keempat nanti lokasinya, pemilihan lokasinya. Apa yang harus diperhatikan ini? Di lokasi berarti logistik, cost-nya, pada saat site-nya ketersediaan infrastruktur dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian baca dari fase 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, dalam pengendalian biaya logistik, ini ada 5 gitu ya bidang. Pertama, renegosiasi tarif biasa pengiriman, terus bagaimana nih pengirimannya itu dinego biayanya, terus mengurangi biaya transportasi, rampingkan operasi pengiriman dan penerimaannya, terus dekat dengan pemasok kerjanya, serta menggunakan teknologi baru. Itu hal-hal yang
sering digunakan manajer dalam mengendalikan biaya logistik mereka. Cara yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya manajemen rantai pasok itu ada 10. Satu, pengembangan atau meningkatkan manajemen persediaan dengan penjualnya dengan pelaksanaan metode just in time gitu ya untuk meningkatkan kecepatan dan keteraturan pola dari sebuah pesanan. Yang kedua, menggunakan cara perdagangan elektronik, biaya dan proses transaksinya untuk perputaran barang tersebut. Yang ketiga, pusatkan fungsi paramalan dan perencanaan persediaan dengan menggunakan tenaga ahli gitu ya agar lebih tepat dan akurat. Yang kelima, menggunakan piranti lunak untuk menciptakan jadwal produksi untuk optimalisasi keuntungan dan layanan kepada pelanggan, total aset dan kemampuan kapasitas. Yang kelima, harus kesinambungan mereview, melihat gitu ya tentang biaya penyimpanan dan juga persediaan, atur kembali rantai pasoknya, kemudian integrasikan perencanaan produksi, persediaan, pelayanan pelanggan, dan semuanya terkait rantai pasok ini untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan informasi, gitu ya. Identifikasi pelanggan dan produknya, mana yang potensial, mana yang tidak, gitu ya. Kemudian analisis, lalu evaluasi keseluruhan rantai pasoknya menggunakan ahli-ahli, gitu ya. Dan yang terakhir adalah memusatkan fungsi-fungsi pendukung rantai pasok untuk memperoleh skala ekonomis, perampingan, dan mengurangi biaya transaksi. Gitu ya. Nah, nilainya sebenarnya gitu ya, ada ini berkaitan dengan meliput penentuan lokasi dan kapasitas fasilitas. Bagaimana produk dan barang itu bisa dikirimkan. Ada 5 mode transportasi dasar, bisa jarak darat, kereta api, udara, seperti itu ya, itu kalian sudah tahu. Gitu ya. Nah, ada ini nanti kalian bisa baca. Nah, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah dengan memperhitungkan nilai barang per satuan berat atau value density. Jadi, ketika nilai barang per satuan berat ini menjadi bahan pertimbangan dalam manajemen rantai pasok. Contohnya, dalam memproduksi mikroprosesor untuk komputer, misalkan si Intel, harus memutuskan apakah pengiriman itu dilakukan lewat darat, lewat udara, dengan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu contohnya value density itu. Contohnya seperti itu gitu ya. Kemudian dianalisis pengirimannya kecepatan lewat mana, udara atau misalkan lewat darat. Oke, itu saja untuk materi pengantar di sesi kedua kali ini. Jangan lupa untuk kalian kerjakan diskusinya dan juga latihan soalnya. Sampai jumpa di pertemuan